Maaf, aku benar-benar nggak punya uang lagi, karena kalian sudah jadi sayuran, lebih baik mati saja. Kedua anakku ditabrak mobilmu sampai begini parahnya. Kamu malah berani mencoba membunuh mereka. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan muda baik-baik saja. Junji, Jiayu. Apakah kalian akan seperti ini seumur hidup? Ibu, kedua putri keluarga Lu punya ikatan pertunangan dengan tuan muda. Mungkin kalau mereka menikah ke sini, dengan suasana sukacita, bisa membuat tuan muda sadar. Sekarang, kita coba saja segala cara. Segera pergi bicarakan pernikahan dengan keluarga Lu. Asal kedua putri itu mau menikah ke sini, syarat apapun akan kami penuhi. Baik. Adik, pekerjaan di ladang hampir selesai. Kita harus pulang. Oke, Kak. Kalian adalah Shen Xiu dan Shen Qinghuan. Ya, kalian siapa? Ibu kalian, Shen Ling, adalah pembantu di rumah kami. Sekarang ikut kami ke kota. Untuk menggantikan kami berdua menikah ke keluarga Li. Kedua saudara dari keluarga Li itu, walaupun cuma tinggal napas terakhir, orang sakit koma, menikah ke sana juga berarti hidup menjanda selamanya. Tapi, untuk orang kampung seperti kalian, sudah lebih dari cukup. Kenapa kami berdua harus menggantikan kalian menikah? Apa otak kalian bermasalah? Ibu, Kalian mau apa? Lepaskan ibu. Bisa saja kami lepaskan dia, tapi syaratnya, kalian harus setuju menggantikan kami menikah ke sana. Kalau tidak, jangan sentuh dia. Kami setuju menikah ke sana. nah, baru benar. Tapi kami tidak kenal tuan muda keluarga Li. Kalau setelah menikah ke sana ketahuan kami pengganti, bagaimana? Keluarga Li belum pernah lihat kami. Kalian yang tidak bilang, siapa yang akan tahu? Sudah, ikut kami ganti baju pengantin. Langsung dikirim ke keluarga Li. Ayo pergi. Jangan ganggu ibu kami. Ibu, aku dan adik akan menjaga diri dengan baik. Wah, Kak, tempat ini terlalu mewah. Aku cuma lihat di TV. Kak, pintunya dikunci dari luar. Ayo kita lihat. Inikah pria yang akan kami nikahi? Kak, Li Jiayu itu, hidungnya mancung, kelihatannya cukup tampan. Ya, tapi kalau mereka itu orang koma, kita nggak perlu berpura-pura sama mereka. Kak, mungkin setelah mereka pergi, kita bisa dapat uang banyak. Nanti, kita bawa warisan ini, ajak ibu. Kita pergi jauh-jauh. Qinghuan, jangan ngomong sembarangan. Kalau gitu sepakat ya, aku mau pilih Li Jiayu jadi suami. Oke, terserah kamu. Ini Yuan-Yuan dan Ting-Ting, ya. Halo, Ibu Li. Mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Sekarang panggilannya harus diganti. Ibu, Iya, nah, gitu dong. Junji dan Jiayu ini, setelah kecelakaan, selalu tidak sadarkan diri. Kalian berdua sudah bersusah payah. Ibu, orang baik pasti dilindungi Tuhan. Mereka berdua pasti akan baik-baik saja. iya. Apalagi aku sama kakakku. Pandai banget urus orang. Ting-Ting, Yuan-Yuan, karena kalian sudah menikah masuk keluarga Li,
kalian tenang saja. Aku nggak akan biarkan kalian diperlakukan tidak adil. Di kartu ini masing-masing ada 50 miliar. Kalian ambil dulu, beli apa saja yang kalian suka. Sebelumnya, kita belum pernah ketemu. Aku juga nggak tahu, kalian suka apa. 50 miliar. Ibu, ini terlalu berharga. Kami nggak bisa terima. Ah, nggak apa-apa. Kalian kan menantu keluarga Li. Ini semua hak kalian. Hari ini kan hari bahagia, jangan sungkan sama aku. Kalian berdua suami istri. Jaga baik-baik hubungan kalian. King Huan, Ibu Li ini benar-benar dermawan. Kita harus rawat mereka berdua dengan baik. Kak. Merawat orang koma. Langsung dapat 50 miliar. Urusan kayak gini, aku pasti paham. Ibu Li baik banget sama aku. Aku nggak boleh sia-siakan niat baiknya. Tidak boleh. Ini cuma pasien yang tidak bisa bergerak. Jangan malu. Ya ampun. Sudah terbaring di kasur begitu lama, dikasih infus nutrisi selama ini. Otot dadanya masih berkembang bagus. Ibu Li, pasti sudah susah payah, ya? Aneh. Kenapa wajahku panas sekali? Tidak boleh tidak menghormati pasien. Meskipun aku dan adikku dipaksa, tapi pasien koma tidak akan mengganggu kami, memaksa kami. Cuma berbaring diam-diam begini, kayaknya tidak buruk juga. Hari-hari yang tenang dan sederhana seperti ini sudah tidak banyak lagi. Paling-paling setelah kamu pergi nanti, aku akan bawa King Huan pergi dari sini. Li Jiayu, hari ini giliranku untuk pijat kamu, ya. Kamu harus baik-baik, jangan bergerak ya. Iya, ya, hampir lupa. Kamu memang tidak bisa bergerak. Aduh, gak apa-apa, kan? Jangan-jangan sampai rusak. Tunggu dulu, Li Jiayu. Kamu sudah terbaring begitu lama, kok lenganmu masih kaku begini? Kalau gitu, biar aku lihat otot di sini apakah juga berkembang bagus. Wah, badanmu bagus sekali. Wajahnya juga ganteng. Benar-benar dapat suami model secara cuma-cuma. Pasien koma ini lumayan juga, tidak akan mengganggu kami. Bisa pegang otot perut lagi. Setelah dia pergi nanti, kami juga bisa dapat uang banyak. Benar-benar tidak menyangka kedua anak ini begitu perhatian pada Jiayu dan Junji. Anak-anakku pasti akan segera sadar. Aku harus siapkan hadiah untuk Yuan-Yuan dan Ting-Ting. Halo. Halo, saya cari Sen, Lu Ting dan Lu Yuan. Yuan-Yuan, Ting-Ting, telepon untuk kalian. Kalian ngobrol dulu. Aku ambil sesuatu dulu. Halo, Shen Shiyue, ini Lu Yuan. Di situ tidak ada orang lain yang bisa dengar, kan? ada apa kamu menghubungi kami? Cepat, tolong tanyakan pada Ibu Li. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebelum ini, keluarga Li berjanji soal proyek untuk keluarga Lu. Kenapa belum ada kabar? Proyek apa? Kami sama sekali tidak tahu. Tidak tahu? Jangan pura-pura tidak tahu. Proyek ini sangat penting bagi keluarga Lu. Kalian berdua tidak mungkin lupa, kan? Jangan lupa, ibu bisumu itu masih ada di rumah kami. Kami sudah melakukan sesuai katamu, menikah ke sini. Apalagi yang kamu mau?
Aku rasa kamu hanya demi keuntungan sudah menjual kami. Shen Qinghuan, dasar gila. Bagaimana caramu bicara padaku? Kalian berdua menikah ke keluarga Li, bersama Ibu Li yang berkuasa, menyinggung soal proyek. Bukankah itu hal yang sederhana? Sederhana, kamu sendiri yang pergi bicaralah dengan staf keluarga Li. Kalian, apa maksud kalian? Mau melawanku? Kedepannya, hal seperti ini jangan cari kami lagi. Kerja sama keluarga, Lu, tidak bisa kami urus. Yuan-Yuan, Ting-Ting. Selesai teleponnya? Ada masalah apa? Tidak apa-apa, Ibu. Hanya telepon spam. Kalau telepon spam, abaikan saja. Mari, lihat apa yang ibu siapkan untuk kalian. Ibu, ini. Ini untuk kalian. Yuan-Yuan cocok dengan warna biru. Ting-Ting lebih cantik, pakai yang merah muda. Wah, Kalungnya berkilau sekali. Ibu, ini butuh biaya berapa? Bagi ibu tidak perlu biaya banyak. Kalian sangat baik pada anak ibu. Ini yang pantas kalian dapatkan. Terima kasih, Ibu. Ibu Li terlalu baik. Kalau kami benar-benar satu keluarga, betapa indahnya. aku tidak boleh menyia-nyiakan niat baik Ibu Li. Li Jiayu. King Huan. Junji hilang. Jiayu juga hilang. Li Jiayu. Kemana Li Jiayu dibawa? Li Junji. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Tapi kemarin dia masih baik-baik saja. Sedang berbaring di tempat tidur. Kak, kamu bilang Li Jiayu dan Li Junji, jangan-jangan mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan? Hong Jie, Li Jiayu, dan Li Junjie. Bukannya mereka selalu ada di kamar? Mereka pergi kemana? Ibu, tuan muda dia. Jangan, Kak, meskipun kita bisa bersenang-senang. Tapi perut six-packku belum puas kuraba. Jangan sedih, King Huan. Ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Ibu kamu tidak apa-apa. Yuan-Yuan aku tidak apa-apa. Emosi naik turun agak besar, kaki agak lemas. Ibu Li Jiayu dan mereka, jangan-jangan mereka benar-benar mati, mereka masih sangat muda. Badan juga begitu bagus. Ting-Ting, kamu bicara apa? Ibu, meskipun aku dan Junji tidak pernah berbicara, tapi setiap hari bersama, dari pagi sampai malam, sedikit banyak juga ada ikatan batin. Aku juga agak berat hati meninggalkan Junji. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, jangan sedih suami kalian. Tapi belum mati. Li Jiayu. Junji, kamu tidak mati? Maaf ya, kami tidak tahu. Kalian ini sudah pulih. Iya, berkat perawatan istriku yang telaten. Akhirnya aku bisa pulih seperti semula. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Ini kewajibanku. Sayang, jangan sungkan denganku. Nanti, kita masih harus menjalani hidup bersama. Bukankah ini kata-kata saat aku memandikannya dulu itu? Jangan-jangan dia dengar? Li Jiayu, kamu tidak mati? Kamu bahkan sudah bisa jalan lagi? Kalau gitu nanti bukannya aku bisa meraba otot perutnya? Kenapa kamu nggak terima kasih juga padaku? Selama kamu terbaring di tempat tidur aku yang selalu memandikanmu. Terima kasih. Tak kusangka setelah sadar kamu masih sedikit bicara. Sama aja kayak masih terbaring di tempat tidur. Jangan-jangan dari kecil kamu memang pendiam? Sudah, jangan berisik. Dan jangan macam-macam lagi denganku. Kamu sudah tahu? Sudahlah. Ibu tahu, kalian juga sangat senang. Ibu juga turut bahagia untuk kalian. Makan dulu yuk, Xiao Hong. Hidangkan makanannya. Yuan-Yuan, Ting-Ting makan yang banyak ya. Junji dan Jiayu bisa bangun jasa kalian yang paling besar. Enggak kok, enggak. Ibu-ibu yang paling capek. Ya, kami cuma bantu sedikit saja. Tapi kalau mau berterima kasih, suruh Jiayu mengupas udang untukku saja. Aku paling suka makan udang. Kupas sendiri. Baik. Terima kasih suamiku, kamu yang terbaik.
Kalau kakak sudah begitu, aku juga nggak boleh kalah dong. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nggak usah, repot-repot. Nggak apa-apa, sayang. Waktu aku pingsan kan kamu yang merawatku. Aku cuma mengupas udang untukmu, bukan apa-apa. Keluarga ini begitu harmonis. Aku juga lega. Enak. Yuan, Ting, kalian tunggu sebentar. Kalian berdua masuk kamar dulu. Ibu mau bicara sesuatu dengan mereka berdua. Yuan, Ting. Karena Junji dan Jiayu sudah sembuh, kalian tidurlah bersama mereka. Ada apa? Kok jadi malu-malu gini? Kita sebelumnya kan selalu tidur seperti ini. Kalau gitu aku tidur di kamar tamu saja. Bukannya kamu sebelumnya bilang kalau hidup seperti ini terus juga enak? Kamu dengar semuanya? Aku dengar semua yang kamu katakan. Setiap katanya, tidak ada yang terlewat. Dia mau ngapain? Walaupun dia baru bangun, tapi badannya segede ini, aku pasti bukan lawannya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tidur yuk, sayang. Li Jiayu, coba ceritain ke aku, gimana sih caranya ototmu tetap kencang gini? Apa kamu tiap malam jalan-jalan sambil olahraga? Nggak tahu. Kalau gitu coba aku pegang. Kalau aku pegang, baru aku tahu. Kenapa? Waktu tiduran belum puas pegang-pegang? Bukannya kamu berharap aku mati, lalu bawa uangnya pergi? Aku. Semua yang aku katakan itu dia dengar semuanya. Aku cuma bercanda. Maksudku, nanti kalau kamu sudah bisa jalan. Udah, nggak usah dibahas. Ngantuk banget? Aku tidur dulu, jangan ganggu aku. Gimana dong, Kak? Apa yang kita bicarakan sebelumnya? Sepertinya keduanya dengar semua. Kalau benar-benar ketahuan, kita harus gimana? King Huan, jangan panik dulu, karena mereka tidak bilang langsung. Kita jangan gegabah dulu. Kak, kamu nggak tahu tadi malam ekspresi Li Jiayu tuh kayak mau makan aku gitu. Cuma aneh aja. Aku nggak takut, cuma agak canggung dikit. Sudah, King Huan, jangan dibahas dulu. Kita harus hati-hati. Sayang, kakak, lagi ngobrol? Apa? Nggak ada apa-apa. Kami cuma ngobrol santai aja. Kalian sibuk aja dulu. Dia kok sama siapa aja? Bisa ketawa? Seneng banget gitu. Kayaknya paketku udah sampai. Aku ambil. Sayang, aku aja yang ambil. Gimana dong? Ah, Junji, masak repotin kamu. Aku sendiri aja bisa. Cepetan pergi. Kak, kita ke ruang baca yuk. Junji, kamu yakin nggak salah lihat? Kak, beneran, nggak salah. Nama di paketnya Yashen Shiyue. Kak, lihat nih. Shen Qinghuan sama Shen Shiyue.
Mereka berdua bukan Lu Ting sama Lu Yuan. Ternyata mereka cuma anak pembantu. Kenapa mereka melakukan ini? Orang koma ini lumayan baik. Nggak akan ngerjain kita. Bisa pegang otot perutnya juga. Nanti setelah dia pergi, kita bisa dapat uang banyak. Aku udah bergaul sama banyak orang. Tapi dia nggak kelihatan punya niat jahat. Orang koma nggak akan ngerjain kita. Maksudnya apa? Jangan-jangan mereka juga dipaksa. Mereka nikah ke sini benar-benar cuma demi uang? Kak, ini penipuan pernikahan. Aku paling benci dibohongin. Junjie, kamu tenang dulu. Lu Yuan, bukan. Aku harusnya manggil kamu Shen Shiyue. Kenapa kamu bohongin aku? Apa karena kamu rawat aku, tersenyum ke aku, semuanya cuma buat capai tujuan? Cuma acting? Kak, ibu kayaknya belum tahu hal ini. Jangan biarin ibu dibohongin. Ayo. Yuan, Ting. Bu, aku beli beberapa tas baru. Semua model terbaru Hermes. Nanti, kalian pilih. Yang mana yang suka, langsung ambil aja. Bu, nggak usah. Kami punya tas. Bu, jangan kasih dua penipu ini uang lagi. Junjie, tenang. Li Junji, kamu ngomong apa? Bu, mereka ini bukan anak keluarga Lu. Berani banget nipu keluarga Li. Iya, Bu. Aku udah selidiki. Yang di kanan ibu namanya Shen Qinghuan. Yang di kiri ini namanya Shen Shiyue. Anak dari pembantu keluarga Lu. Kenapa mau kerja sama nipu aku? Ibu udah kasih keluarga Lu banyak uang. Kalian pikir kami mau? Mama kami pembantu di keluarga Lu. 2 orang anak perempuan kaya dan berkuasa di keluarga Lu itu nggak mau nikah sama kalian, jadi suruh kami berdua gantikan mereka. Kami berdua bisa apa? Jangan nangis dulu. Jelaskan baik-baik. Ibu Li, Tuan. Maaf, aku dan adikku nggak punya kuasa apa-apa. Lu Yuan dan Lu Ting paksa kami dengan ancaman ke Mama. Menindas kami. Kami buat lindungi Mama. Terpaksa nurut. Berani banget. Orang kayak gini udah biasa aku lihat. Tapi kenapa? Aku rasa dia nggak bohong, malah agak kasihan. Ibu Li, sungguh maaf. Ibu baik banget ke kami, tapi kami malah nipu ibu. Aku dan Qinghuan udah nggak punya muka buat tinggal di sini. Kami mau cerai, nggak bawa apa-apa. Ibu Li, aku minta maaf. Mereka mau cerai. Mereka nggak mau uangnya. Nggak boleh cerai. Jangan sungkan. Setelah sekian hari bersama, kalian berdua sudah kupastikan sebagai menantu perempuanku. Ibu Li, kami... Jangan ganti panggilan, panggil saja ibu. Apapun latar belakang kalian, ketulusan hati kalian semua kulihat. Berkat kalian berdua, Jiayu dan Junjie baru bisa sadar. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Keluarga Lu menikahkan kedua saudari ini ke sini. Kemungkinan besar karena menganggap kalian terbaring sakit. Shiyue dan Qinghuan tidak memandang rendah kalian. Itu rejeki yang besar buat kalian. Ibu benar. Dalam hal ini Shiyue juga korban. Aku seharusnya tidak marah padanya. Masalah ini memang keluarga Lu yang tidak tahu terima kasih. Shiyue, kakak ipar. Aku tadi terlalu emosional. Maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu padamu. Anggap saja masalah ini selesai. Cari waktu untuk menjemput mertua ke sini. Jiayu, Junji, mulai hari ini, kalian harus memperlakukan mereka berdua sebagai istri yang sebenarnya. Shiyue, maaf. Bisakah kau memaafkanku? Bersihkan ingusmu. Tak disangka gunung es besar ini lumayan perhatian juga ya. Tadi juga tidak menyusahkanku. Kebetulan,
Aku sudah memesan makan siang di Hanlin Xuan. Orang biasa harus antre 3 hari, baru dapat nomor antrian. Kalian 2 pasangan suami istri, cobalah, cicipi dengan baik. Wah, Kak, menurutmu, harus cari berapa banyak uang baru bisa makan di tempat seperti ini? iya. Ibu kali ini terlalu dermawan. Kak, untungnya Li Jiayu pergi parkir mobil bersama Li Junjie. Kalau tidak sampai dia lihat penampilanku yang tidak karuan ini, pasti akan menertawakanku. Wah. Lihat siapa ini. Wah, lihat siapa ini. Lu Yuan, Lu Ting, kalian kenapa di sini? Kalimat itu. Seharusnya kami yang tanya kalian. Kalian berdua tidak dikeluargai. Jadi pengasuh 2 vegetarian itu. Lari ke Hanlin Xuan buat apa? Ini restoran kami tentu saja datang untuk makan. Makan. Kalian tahu Hanlin Xuan ini? Tempat apa? Bahkan kami juga menunggu 3 hari antri 3 hari. Baru bisa sampai sini. Kalian itu apa sih? Iya, tingkat apa? Berani makan di restoran yang sama dengan kami. Jangan-jangan datang buat ngambil sampah. Tolong kamu hormat sedikit. Tempat makan siapa saja boleh datang. Kenapa harus dibeda-bedakan? Wah, sok galak apa? 2 cewek kecil. Kalau bukan karena kami. Sepanjang hidup kalian, tidak akan bisa menikah ke keluarga kaya. Cuma anak pembantu, sok-sokan jadi nyonya muda keluargali. Kalian dan ibu kalian, si pembantu itu sama saja. Nasibnya cuma jadi bawahan. Lu Yuan, Lu Ting, kalian berdua jangan keterlaluan. Kalian tidak takut urusan pernikahan pengganti. Diketahui keluargali, Shen Qinghuan, kamu berani sekali ya, mau pakai hal ini untuk menekan kami. Ku beritahu kamu, meskipun urusannya terbongkar, yang susah cuma kalian berdua. Kurasa belum tentu. Kalian berdua menikah ke keluarga kaya buat apa? Suaminya setengah mati. Mungkin tubuhnya sudah masuk tanah. Lu Yuan, kamu hormat sedikit, aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang mereka. Wah, kesal ya suami jadi vegetarian. Bisa bangun atau tidak? Itu masih pertanyaan. Kakak, jangan sentuh titik sakit mereka. Soalnya, tidak lama lagi, mereka jadi janda. Kalian berdua jahat sekali, menginjak-injak orang, cepat atau lambat, kalian akan dapat karma. Karma, kamu berani mengutuk kami. Perbuatan manusia dilihat oleh langit. Cewek, tidak tahu terima kasih pada kami. Masih berani lancang, lihat bagaimana aku menghajarmu. Sedang apa ini? Lihat gimana gue ngajarin lo. Lagi ngapain? Mau apa? Nggak apa-apa. Lu Ting, Lu Yuan. Berani mukul mereka, kalian sanggup tanggung akibatnya. Di siang bolong kayak gini. Anak-anak keluarga lu. Semuanya sombong banget. Kalian siapa? Gimana tahu nama kami? Siapa kami nggak penting. Nyonya keluarga Li, tapi sangat menghargai kedua saudari ini. Berani sentuh mereka. Kalian sanggup tanggung jawab? Lu Ting dan Lu Yuan. Bahkan saudara-saudara Li aja nggak kenal. Jangan main licik. Dia kayaknya punya mata di belakang, ini aja bisa dilihat. Kakak, kedua cowok ini lumayan ganteng. Jangan-jangan Shen Xiyu dan Shen Qinghuan, gigolo yang disokong. 2 orang kampungan masuk kota, nyalinya jadi gede, bisa-bisanya belajar nyokong gigolo. Kayaknya, keluarga Li kasih kalian banyak duit ya. Jangan asal ngomong. Lu Yuan, kamu tahu gak, kata-kata yang barusan kamu ucapin, lucu banget. Ketawa apa? Nikahin orang gak guna. Bahkan selingkuh di luar. Cih, beneran gak tahu malu. Mereka berdua. Masa sebelumnya, Jadi dulu diperlakukan kayak gini? Bawa 2 cewek ini. Keluarin mereka, buat gue. Kalian siapa sih? Malah mau usir kami. 2 gigolo itu apaan sih? Kalian maksudnya apa? Kami tamu di sini. Nona Lu, maaf, perintah Tuan Muda itu prioritas tertinggi. Kami cuma nurut. Maksudnya apa? Ini kan restoran milik keluarga Li. Lu Ting, Lu Yuan. Kalian berdua. Bodohnya beneran gak ketolong. Udah sampai di tempat orang lain, masih gak bisa bedain siapa bosnya. Apa? Kalian tuan muda keluarga Li. Gimana?
Bahkan calon nikah lo dulu. Udah lupa? Tuan Li, kami tahu salah. Barusan kami gak kenal orang penting. Tuan Li, maafin kami. Kamilah yang seharusnya calon nikah lo. Betul? Semua gara-gara dua orang palsu ini. Mereka anak pembantu. Sama rendahnya seperti ibunya. Mana pantas untuk kalian? Kalian tadi, bukannya bilang kalau kami ini? Tuan Li, sebenarnya aku dan adikku. Sudah lama mengagumi kalian. Semua gara-gara dua orang ini. Mereka yang ingin masuk keluarga kaya. Baru di hari pernikahan menukar pengantin. Omong kosong. Oh, mengagumi kami? Tapi aku jelas-jelas dengar tadi kau bilang aku dan kakakku sampah masyarakat. Kenapa? Dia tadi kerasukan setan, ya? Tuan Li, maaf ya. Kami sedang tidak sadar. Begini saja. Sekarang kita tukar kembali, ya? Aku dan kakak mau menikah dengan kalian. Tidak perlu. Perjanjian pernikahannya tidak perlu ditukar. Dan menurutku, kerjasama antara keluarga Li dan Lu bisa diakhiri saja. Maaf, Nona Lu. Menemani dua orang ini ngobrol ngalor ngidul lama sekali. Aku jadi lapar. Ayo kita makan. Jiayu, tadi saat kau mengejek mereka keren banget. Aku sangat mengagumimu. Ayo pergi. Ini salahmu. Lihatlah dua anak yang baik yang kau didik ini. Ada apa? Dua orang itu baru masuk keluarga Li, langsung jadi orang penting, menganggap kami tidak ada. Jangan-jangan kedua anak itu membuat para nona marah? Shi Yue, King Huan, kalian jangan sampai menyinggung keluarga Lu. Aku harus menasihati mereka lagi. Ibu, kenapa kamu datang? Ibu, aku baru saja bilang mau cari waktu di akhir pekan untuk menjemput ibu ke sini. Ibu, kamu datang dengan apa? Jalan kaki. Dari rumah keluarga Lu, jalan kaki ke sini, paling tidak butuh lebih dari 1 jam. Kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya kepada kami? Ibu, kenapa kamu tidak menunggu kami menjemputmu? Aku rindu kalian, ingin melihat kalian. Apakah kalian baik-baik saja? King Huan, Shi Yue, Ibu, ini karena merindukan kalian berdua. Kalian bertiga ngobrol saja yang baik. Saya tidak akan mengganggu kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Ibu tenang saja. Mereka sudah tahu identitas kita. Dan keluarga Li sangat baik kepada kami. Ibu tidak perlu khawatir. Kalian bagaimana kalau lebih baik bercerai saja? Ibu, kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Aku rasa lebih baik biarkan nona besar dan nona kedua menikah ke sini. Lebih baik. Ibu, apakah Lu Yuan dan Lu Ting yang menyuruh ibu datang? Ibu lupa bagaimana dia sebelumnya memaksa kita? Mereka berdua adalah yang tidak pernah puas, lubang tanpa dasar. Ibu, apakah mereka mengganggu ibu lagi? Ibu, aku tidak akan membiarkan Lu Yuan dan Lu Ting mencapai keinginan mereka. Pernikahan bukan main-main. Mengapa mereka bisa berbuat semaunya sesuka hati? Jika kita menuruti mereka, mereka hanya akan semakin menjadi-jadi menindas kita. Anak-anak, kalian telah menyinggung keluarga Lu. Nona besar dan nona kedua tidak akan berhenti begitu saja. Aku tidak bisa melihat kalian terjun ke dalam lubang api. Hanya dengan membuat mereka menikah ke keluarga Li, barulah bisa. Ibu tidak tahu bagaimana mereka sebelumnya menghina kita? Kenapa ibu masih membela mereka dan memaksa kita? Ibu, aku tahu apa yang ibu khawatirkan. Ibu mau memukul atau memarahi, lakukan saja padaku. Tapi, kita tidak bisa mundur lagi. Ibu sedang apa? Shi Yue, Jing Huan. Ini semua salah ibu, membuat kalian selalu menderita. Tapi Lu Yuan dan Lu Ting, mereka dari awal memang tidak mau menikah dengan keluarga Li, karena menganggap kedua anak Li adalah orang sakit. Sekarang mereka sudah sadar, mereka malah mulai berburu. Iya,
Mereka cuma mau ambil untung saja. Kita tidak boleh biarkan mereka berhasil. Nanti, ibu tidak akan dengarkan omongan mereka lagi dan melakukan hal bodoh. Iya, kakak benar. Lagi pula, Ibu Li sangat baik pada kami berdua, kita sama sekali tidak perlu takut pada dua orang hina itu. Dan juga, mereka berdua yang tidak punya mata itu, mungkin sudah dihajar oleh Li Junjie dan Li Jiayu. Waktu itu di restoran, mereka berdua sama sekali tidak mengenali kedua anak keluarga Li. Malah di depan mereka, bilang mereka orang cacat. Iya, benar. Tuan muda keluarga Li benar-benar membela kalian seperti itu? Membela, bisa dibilang tidak juga. Soalnya Lu Yuan dan Lu Ting juga menghina mereka, mereka pasti harus balas dendam. Keluarga Li lebih kaya dari keluarga Lu. Kedua tuan muda itu tidak mungkin cuma main-main kan? Junji, Jiayu, kalian sudah pulang. Kalian belum pernah ketemu, kan? Ini ibu kami. Ibu, saya Jiayu. Sebelumnya kondisi tubuh kurang baik, jadi belum sempat berkunjung. Kami yang kurang sopan. Ibu, saya Junjie. Suami Shiyue. Bagus, benar-benar dua pemuda yang baik. Ibu saya tidak pandai bicara. Dia sedang memuji kalian. Ibu benar-benar punya mata yang tajam. Tidak heran begitu bertemu ibu, langsung merasa seperti sudah lama kenal. Mulut manis. Lagi-lagi Lu Yuan ya? Dia mau apa sih sebenarnya? Ibu, jangan takut. Angkat teleponnya, nyalakan speaker. Kita dengar bersama-sama. Shenling, berani sekali kamu ya? Bahkan teleponku berani kamu tolak. Suruh kamu urus sesuatu di keluarga Li, kok lama sekali belum kembali? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba berbuat curang. Hari ini, harus membuat kedua anak perempuanmu yang tidak tahu diri itu menurut dengan patuh. Sekarang, segera pulang ke sini. Laporkan situasinya. Lu Yuan, kapan kamu mau berhenti? Mereka berdua adalah calon menantu yang diakui ibuku. Kamu ingin merebut posisi? Lain kali saja. Li, Junjie, kamu juga ada di sini? Suruh Shenling angkat telepon. Jangan lancang sama ibuku. Dia ada di keluarga Li. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Ibu. King Huan. Bagaimana kalau ibu pindah tinggal bersama kami? Jangan. Wah, bagaimana bisa merepotkan seperti ini? Ibu mertua, ibu jangan sungkan dengan kami. Kita semua satu keluarga. Ibu tinggal di sini, aku juga lebih ramai. Betul. Kamar di rumah juga cukup. Nanti kita belikan ibu perlengkapan hidup. Ya, setelah tinggal di sini, keluarga lu juga tidak akan mengganggu ibu lagi. Ayo ibu mertua, aku antar ibu lihat kamar ibu. Lihat masih butuh apa lagi. Ayo. Tak disangka, Li Jiayu biasanya terlihat dingin, tapi terhadap ibu cukup perhatian dan sopan. King Huan, ikut aku ke ruang belajar. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Hei, Baru saja, terima kasih sudah membiarkan ibu tinggal. Kalau ibu pulang ke rumah kedua orang jahat itu, bisa saja mereka mengganggunya. Li Jiayu, kamu baik sekali. Tidak apa-apa. Ini semua hal yang seharusnya kulakukan. Oh, iya, ada apa kamu mencariku? Jangan-jangan mau menandatangani sesuatu perjanjian pernikahan, ya? Seperti di sinetron. Seperti saling tidak mengganggu dan sebagainya. Kenapa dia memuji sekali lalu tidak memujiku? Benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Sedang dipikirkan. Ayo lihat. Sampo apa yang dia pakai? Wangi sekali. Ini Lu Yuan dan Lu Ting bukti mereka berbuat jahat. Aku dan Junjie menyelidiki keluarga Lu, dan sekalian menyelidiki sedikit. Lu, Yuan, dan Lu Ting menggelapkan harta perusahaan, penculikan orang lain, dan berbagai kejahatan lainnya. Slap. Kalau mereka berbuat jahat lagi, barang-barang ini, mereka akan kesusahan. Jadi, kalian melakukan ini untuk kami agar tidak terancam oleh keluarga Lu.
Makanya kalian melakukan ini. Keluarga Lu ingkar janji. Seharusnya sudah ditindak dari dulu. Li Jiayu, kamu baik sekali. Sudah seharusnya. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Junjie, kamu pikir mereka tidak akan bertengkar? Tidak akan. Tapi King Huan sejak kecil sudah aktif dan mulutnya tidak bisa dijaga. Nanti dia membuat Jiayu tidak senang. Tidak, lebih baik aku pergi melihat. Mereka suami istri sedang bertengkar. Kamu mau pergi apa? Junji, kamu lepaskan dulu aku. Kamu masih urus dirimu sendiri dengan baik. Dia kenapa begitu imut, malu seperti kelinci kecil? Junji, jangan goda aku. Kamu kan ingin tahu. Apa mereka pergi mengatakan sesuatu? Katanya apa? Pagi ini ketika aku dan kakak pergi keluar. Sebenarnya, pergi menyelidiki keluarga Lu. Menemukan bahwa dua putri keluarga Lu ini sudah melakukan banyak kejahatan. Tidak hanya menyalahgunakan dana publik, tapi juga menyelewengkan harta benda. Jika berani mengganggu lagi, maka akan membayar harga yang mahal. Lu Yuan, Lu Ting, mereka terlalu menindas orang. Mereka suatu hari nanti akan mendapat balasan. Junji, terima kasih telah melakukan ini. Hanya terima kasih di mulut saja. Tidak ada tindakan nyata. Lalu kamu ingin apa? Tunggu sebentar, Junji. Junji, aku ingat, aku masih ada urusan. Aku pulang ke kamar dulu. Tidak apa-apa, tapi lain kali. Aku pasti akan kembali. Ibu mertua, aku lihat kita segera bisa menggendong cucu. Shi Yue, King Huan, mungkin mereka adalah jodoh kalian. Kakak, cepat pikirkan cara keluarga Li ini dan kita. Setelah mengakhiri kerjasama, efisiensi perusahaan langsung turun drastis. Banyak veteran yang pergi. Jika ayah tahu, kita hancur. Jangan berisik. Kamu pikir aku tidak khawatir? Bukankah aku sedang memikirkan cara? Aduh. Ting Ting. Ayo pergi. Ikut aku ke keluarga Li. Anak-anak ini, bukannya mereka semua pergi kencan? Kok sudah pulang sepagi ini? Kalian siapa? Halo, Bu. Saya Lu Yuan. Ini adik saya, Lu Ting. Ada yang bisa saya bantu? Bu, bisa kami masuk dulu untuk bicara? Di sini. Kurang nyaman. Jika kalian berniat membawa pergi ibu dari Shi Yue dan King Huan, maka saya beritahu, jangan harap. Bukan begitu, Bu. Kami ke sini bukan untuk membicarakan itu. Iya, betul. Kami bukan datang untuk membawanya pergi. Perbuatan kami dulu sudah kami sadari salah. Lalu apa maksud kalian? Ibu Li, kami tahu sebelumnya memang berbuat salah. Sekarang, kami juga tak punya muka untuk kembali memohon. Tapi mohon ibu pertimbangkan hubungan ibu dengan almarhum ayah kami. Beri kami sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Bisakah bekerja sama kembali dengan grup Lu? Kalian juga tak perlu memohon pada saya. Urusan perusahaan sudah lama saya serahkan pada Jiayu dan Junjie. Sebaiknya kalian pergi dulu. Tapi, mereka sama sekali tidak mendengarkan penjelasan kami. Kami juga benar-benar sudah kehabisan akal. Kalau mereka tidak mendengarkan, sebagai ibu saya juga tak baik berlawanan dengan anak-anak. Menurut saya, sebaiknya kalian pergi dulu. Sialan, maksud keluarga Li apa sih?
Lebih memilih duduk bersama si bisu ini. Kami kan putri keluarga Lu. Ibu tega mengabaikan kami seperti ini? Kalian ini sedang apa? Bu, saya tahu kami salah. Dulu kami masih muda dan tak tahu apa-apa. Tapi perusahaan adalah usaha yang dibangun ayah kami. Kami benar-benar tidak bisa melihat perusahaan merosot. Mohon ibu berbelas kasihan, lepaskan kami. Mohon ibu maafkan kami. Baiklah, bangun. Soal kerjasama akan saya sampaikan. Tapi, mulai sekarang, kalian dilarang muncul lagi di keluarga Lee. Terima kasih, Bu. Kami tak akan muncul lagi. Tidak boleh. Kalian berdua, kok tebel muka banget sih? Hah? Kalian tahu itu tidak akan berhasil di sini, lalu datang cari ibuku, ya? Bukan begitu, Tuan Lee. Kami cuma... Bu, ibu sudah dibohongi oleh kata-kata manis mereka berdua. Kalian berdua ada masalah apa? Waktu itu kami makan di Hanling Xuan saat itu. Mereka berdua tidak mengenali kami. Di depan kami, mereka memaki kami sampah. Aku ingat jelas-jelas. Bukan, itu semua salah paham. Kalian jelas-jelas bilang begitu, malah mengira mereka berdua adalah gigolo. Mereka bahkan mau menukar kembali sesuai perjanjian nikah untuk menikah masuk keluarga Lee. Masalah penggantian pengantin ini, awalnya, aku tidak mau mempermasalahkannya. Tapi kalian mau memisahkan Shi Yue dan King Huan, lalu kalian yang masuk menikah ke sini. Tidak mungkin. Kupikir kata-kataku tadi. Lebih baik aku tarik kembali. Bukan, Nyonya. Dengarkan penjelasan kami. Semua ini gara-gara Sen Xiu dan Sen Qinghuan. Mereka berdua itu, saat kami lengah, mereka menukar diam-diam. Mereka yang mau menipu dan menggantikan posisi. Cukup, sudah sampai segini. Masih saja berbohong. Laulu benar-benar membesarkan dua putri yang hebat ya. Junji, Jiayu, antarkan tamu keluar. Diam saja ngapain? Pergi sana. Sialan keluarga Lee, sungguh keterlaluan. Kami sudah merendahkan diri segini-gininya memohon pada mereka. Benar-benar keterlaluan. Jangan-jangan, kita cuma bisa pasrah seperti ini? Kak, aku ada ide bagus. Kamu lupa, kan kita kenal banyak teman-teman wartawan. Yang kukatakan ini 100% benar. Kamu mau terima atau tidak? Kalau ini tersebar, pasti akan menggemparkan seluruh kota. Terima. Berita bom, masa iya aku nolak? Kalau gitu, dengarkan baik-baik. Dua menantu keluarga kaya raya, keluarga Lee, Sen Xiu dan Sen Qinghuan, naik jabatan dengan identitas palsu. Coba pikir, ibu mereka cuma seorang pembantu yang bisu. Mana mungkin punya kualifikasi untuk menikah masuk keluarga Lee? Mereka mengandalkan cara-cara kotor. Sen Xiu, Sen Qinghuan. Ini kalian yang memaksa. Wah, gosip ini benar-benar bom. Aku langsung buat headline. HMPH. HMPH, Junji, Lihat ini. Kak, ini pasti perbuatan dua bersaudara keluarga Lu. Harga saham perusahaan kita juga fluktuasinya parah. Luting, Lu Yuan. Kali ini mereka benar-benar cari masalah besar. Hari ini, kalau Lu Yuan dan Luting tidak, kupukuli sampai ompong, nama Sen Qinghuan, aku tulis terbalik. kalian juga sudah lihat. Mereka yang memulai. Tak disangka, mereka malah yang lebih dulu melapor. Aku tidak bisa terima perlakuan semena-mena ini. Harus cari mereka dan minta pertanggungjawaban. Tenang. Serahkan urusan ini pada kami. Kami akan melindungimu. Jangan lupa, Lu Ting dan Lu Yuan masih ada aib di tangan kami. Kali ini pasti akan kami ajari mereka pelajaran. Istriku, bukan giliran mereka untuk mengomentari.
Menurutmu, mereka berdua akan bertindak seperti apa? Jangan-jangan seperti ini. Cuaca sudah dingin. Saatnya membuat perusahaan Lu bangkrut. Sudah, King Huan, jangan bercanda. Tapi menurutku, mereka pasti punya cara. Sudah dikirim. Keluarga Lu kali ini sepertinya bakal hancur. Entah bagaimana, kepala keluarga Lu akan menghukum dua pengutang ini. Lihat ponsel kalian. Lu Yuan dan Lu Ting sudah lama berbuat jahat. Lama memanfaatkan jabatan mereka untuk menggelapkan uang perusahaan, merampas harta benda, bahkan menunggak gaji karyawan. Ditambah dengan fitnah kali ini, dan pencemaran nama baik, sudah termasuk tindak pidana. Grup Li sama sekali tidak akan mentolerir. Menurut proses hukum, kami akan menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Dan menuntut pertanggungjawaban mereka sepenuhnya. Kak, lihat cepat. Netizen semuanya paham, ya? Lu Yuan dan Lu Ting kali ini hanya bisa pasrah. Yah, berbuat jahat pasti akan dapat balasannya. Wah, Kak, harga sahamnya sudah pulih. Dan terus menunjukkan tren naik. Belum cukup. Hubungi para pemasok. Sama sekali tidak mungkin membiarkan keluarga Lu bisa bangkit lagi. Oke, Kak. Kamu memang kejam. Benar-benar habis-habisan. Tapi, bagaimanapun juga, masalah kali ini juga memberi mereka pelajaran yang besar. Ku yakin mulai sekarang mereka seharusnya tidak akan cari masalah lagi. Ayah, kami benar-benar tahu salah. Ini benar-benar hanya kecelakaan. Kecelakaan, dasar anak durhaka. Kamu tahu kamu telah mengusik siapa? Perusahaanku sampai bangkrut karenamu. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan seperti kalian. King Huan, kamu sudah lihat berita belum? Keluarga Lu sudah menyatakan bangkrut. Sudah lihat. Kak, kali ini, Li Junjie dan Li Jiayu sangat membantu kita. Hutang budi ini, gimana cara kita balas ya? Apa kita harus kasih mereka hadiah? Tapi mereka kan kaya banget. Nggak kekurangan apa-apa. Junji, terima kasih ya sudah bantu. Cuma ucapan terima kasih doang, nggak ada tindakan nyatanya. Terus kamu mau apa? Tunggu dulu, Junji. Gimana kalau aku tanya Junji? Junji, kamu ada hadiah yang diinginkan nggak? Hadiah ya? Nggak ada sih. Tapi, aku pengen makan masakan kamu. Gimana? Kebetulan aku juga agak lapar. Oke, nanti aku buatkan mie untukmu. Oke. Junji, cepat makan selagi hangat. Oke. Shi Yue, masakanmu enak banget. Lebih enak dari koki Han Lin Xuan loh. Aduh. Kakak ipar, Jiayu masih di ruang belajar. Oke, kalau gitu aku juga bikin semangkuk mie, biar dia coba masakanku. Biarkan saja dia pergi. Masa iya dia bakal meledakkan dapur? Nanti dia keluar, kamu akan tahu. Aku bukan khawatir sama dia. Aku khawatir sama kakakmu. Gimana? Lumayan enak kan? Bagaimana? Lumayan kan? King Huan ya. Jiayu suka makan mie nggak? Kalau nggak suka, kita ganti aja. Masa masakanku dia berani nggak suka? Aduh, dia pasti lagi lapar nih. Kak, aku nggak ngomong lagi ya. Biarkan saja kakakku makan. Aduh, jangan kerja lagi. Li Jiayu, coba lihat apa yang kubuat buat kamu. Makan dulu sedikit. Nanti sakit perut kalau kelaparan. Ini. Mie cumi. Hah? Aku nggak tambahin cumi. Kok kamu bisa tahu? Kakak tadi masih khawatir, Li Jiayu nggak suka makan mie. Dilihatnya mana ada yang nggak suka. Pasti karena masakanku terlalu enak.
Baru sebentar ini hampir habis. Aduh, aku sendiri belum coba. Sisa terakhir ini, kasih aku cicip juga dong. Aku yang masak, aku sendiri belum coba. Enak banget kan? Itu sumpit yang barusan kupakai. Kok bisa seenak ini? Rasa aneh apa ini? Aku jelas-jelas nggak tambahin bumbu. Menurutku masih oke. Hah? Mie seenak ini? Li Jiayu malah tanpa ekspresi. Hampir habis dimakan. Alisnya aja nggak berkerut. Dia sengaja kali ya. Ting Ting. Tolong bantu aku pindahkan kristal ini. Kak, ini kan ametis ungu yang kamu suka. Dilelang waktu itu? Sekarang mau dijual juga? Ini semua gara-gara keluarga Li. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin kita sampai seperti ini? Keluarga Li mau menghabisi kita. Sekarang bahkan ayah juga enggak peduli lagi. Kak Ting Ting, aku cuma punya kamu. Kakak, tenang aja. Kita pasti bisa bangkit lagi. Orang-orang yang pernah menghina kita, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Ini semua ulah Shen Shiyue dan Shen Qinghuan berdua. Aku pasti akan menghabisi mereka. Lihat Li Jiayu dan Li Jungji yang overprotective itu. Dua orang itu pasti lagi disayang di keluarga Li. Kalau enggak, keluarga Li mana mungkin sampai segitunya membela mereka. Karena hubungan mereka begitu baik, maka kita akan begini. Ting Ting. Kakak, kali ini aku ikut rencanamu. Halo, Tuan Li, ini Lu Ting. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. aku nggak mau bicara dengan orang keluarga Lu. Dah, Jangan ditutup dulu. Ini tentang Shen Xiu dan Shen Qinghuan. bicaralah. Keluarga Lu sudah bangkrut. Semua barang-barang kami sudah dijual untuk bayar utang. Tapi saat kami membereskan barang, kami menemukan barang-barang Qinghuan dan Xiu. Kami ingin tanya, apakah mereka masih mau? Mungkin mereka sudah tidak butuh lagi. Jangan main-main. Tidak, kami tidak akan berbuat jahat lagi. Aku dan kakak benar-benar sudah tahu salah sejak kejadian waktu itu. Setiap hari kami introspeksi diri, semua gara-gara rasa iri hati kami. Aku bersumpah, kami tidak akan menyakiti siapapun lagi. Kalau Tuan Li masih tidak percaya, bagaimana kalian berdua saja yang Ambil untuk Qinghuan dan Shiyue. Kalian berdua kan laki-laki, kami berdua juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Siapkan barangnya. Jam 2 siang, kami akan ambil. Kalau berani main-main, tanggung sendiri akibatnya. jam 2:30 siang, keluarga Lu ada kejutan. Ting Ting, apa rencana kita ini benar-benar bisa berhasil? Shen Shiyue dan Shen Qinghuan apa mereka benar-benar akan datang? Kakak, tenang saja. Pesan singkat sudah aku kirim ke Shen Qinghuan. Berdasarkan sifat mereka, pasti akan datang. Tuan Li, kalian akhirnya datang juga. Silakan duduk. Di rumah cuma tersisa Kursi plastik seperti ini. Mohon jangan diremehkan. Barangnya mana? Kami ambil lalu langsung pergi. Tidak usah duduk. Jangan buru-buru. Kami sudah tahu salah. beri kami. Satu kesempatan lagi. Kami berdua bersedia bekerja keras dan melayani kalian dengan rendah hati. Ya, kami tahu di hati kalian hanya ada Shiyue dan Qinghuan. Kami tidak perlu status. Bahkan hanya sebagai pembantu. Kami juga rela. Kak, sepertinya kau ditipu. Sama sekali tidak ada barang yang mau diambil. Ayo pergi. Tuan Li, tolonglah kalian.
Selamatkan kami berdua. Kami ini orang yang tidak punya siapa-siapa. Kami juga benar-benar sudah tidak ada pilihan lagi. Baru terpikir ide ini. Tolong pertimbangkan hubungan kita yang pernah kenal. Kasihanilah kami. Asalkan kalian setuju, aku rela melakukan apapun. Apa yang kalian lakukan? Cara ini tidak mempan padaku. Hatiku hanya untuk Shi Yue. Kalian begini, hanya membuatku semakin jijik. Jangan pergi. Lepaskan. Kalian-kalian sedang apa? King Huan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan jelaskan lagi. Aku benar-benar buta. Padahal aku sangat mempercayaimu. Masak mie untukmu. King Huan, tenang. King Huan, Shi Yue, jangan salah paham. Kami hanya terlalu panik. Tidak ada maksud lain. Tidak, barusan Lu Yuan memeluk Junjie. Agak aneh. Diam. Shi Yue, jangan percaya omongan mereka. Omongan manis mereka. Tidak ada apa-apa antara kami. Mereka yang mengganggu kami. Lu Yuan, Lu Ting, aku tahu. Kalian bisa menipu Qing Huan, tapi tidak bisa menipuku. Kalian sudah berusaha mati-matian memainkan sandiwara ini bukannya cuma untuk membuatku salah paham, kan? Shi Yue, terima kasih sudah percaya padaku. Lu Yuan, Lu Ting. Aku dan kakak sudah memberi kalian kesempatan. Karena kalian tetap bandel, tidak kapok-kapok, maka bayarlah untuk kesalahan yang kalian perbuat. Tuan Li, tolong aku. Tuan Li, aku tahu salah. Shi Yue, aku baru saja dipeluk Lu Yuan. Aku jadi tidak suci lagi. Aku bersumpah. Aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Untungnya, kau percaya padaku. Masa sih jadi kotor? Ah, tenang saja. Aku tidak marah. Aku percaya pada kamu dan Jiayu. Aduh, memang jadi kotor kok. Harus kau peluk aku baru bisa bersih lagi. Tidak apa-apa. Peluk? Peluk sih. Nggak usah deh. Kalau kau tidak memelukku, berarti kau sudah jijik padaku. Baiklah, baiklah. Peluk aku. Peluk, peluk, peluk. Tidak apa-apa. Aku tidak jijik padamu. Aku tidak jijik padamu. Sikapmu tadi membela kami sangat bisa diandalkan. Sangat keren. Oh, Ada apa? King Huan baru saja lari keluar. Mereka berdua sekarang tidak akan kenapa-kenapa, kan? Wah, celaka. Kakakku dari kecil memang jarang bicara. Mungkin dia pasti tidak bisa menjelaskan dengan jelas pada kakak ipar. Kalau gitu kita cepat pulang. Ya, cepat pergi. Tunggu aku. Li Jiayu, kamu ini bisa-bisanya berpelukan dengan Lu Ting yang paling kubenci. King Huan. Kamu lagi ngapain bawa-bawa koper? Bawa barang-barang. Aku mau pergi. Aku mau cerai sama kamu. Aku tidak setuju. Lepaskan, Li Jiayu, dengar ya. Aku benci kamu. King Huan, dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Masih mau jelasin apa lagi? King Huan, kalau aku memang benar-benar suka sama Lu Ting, ngapain aku ngerjain hal-hal ini? Ngapain aku belain kamu? Ngapain aku bikin keluarga? Lu bangkrut? Aku ini nggak pandai ngomong kata-kata manis. Tapi aku tidak pernah berbuat salah sama kamu. Di HP-ku ada rekaman suara. Dulu Lu Ting yang kasih tahu aku soal keluarga lu dan barang-barang kalian. Mau bantu kalian ambil kembali. Ini jebakan yang sengaja dibuat Lu Ting untuk memecah belah kita. King Huan, jangan tertipu sama dia. Percayalah padaku. Oke? Kamu benar. Pasti Lu Ting sengaja mau bikin aku kesal. Li Jiayu, kok tiba-tiba kamu bisa ngomong sebanyak ini? Aku jadi agak nggak biasa. Karena aku takut kalau aku nggak banyak ngomong, aku akan kehilangan kamu. Maaf, King Huan. Ini salahku. Baiklah, aku maafin kamu. King Huan, Ayo pergi, mereka pasti sudah khawatir. King Huan, kamu baik-baik saja? Kakak, aku nggak apa-apa. Kak, apa aku?
datangnya tidak pada waktu yang tepat? Kamu ini sudah dewasa, tidak bisa diam-diam lagi pergi keluar. Ini semua salah paham. Ah, aku tahu, Kak. Aku tadi hanya sedang marah saja. Jiayu sudah menjelaskan padaku, aku tidak akan lagi seperti ini. Tapi, dua saudari perempuan dari keluarga Lu itu bisa mengganggu begitu lama. Sungguh menakutkan. Tidak apa-apa. Sekarang mereka berdua sudah dibawa ke kantor polisi. Jika ada alasan untuk membela diri, biarkan mereka pergi ke polisi untuk mengatakannya. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengganggu lagi kita. Sedang membicarakan apa sampai senang sekali? Ibu, Jiayu, Junjie, jangan lupa, kalian sudah menyiapkan kejutan. Shi Yue. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, dari pandangan pertama itu, aku sudah terpikat oleh ketegaranmu dan kelembutanmu. Perhatianmu yang teliti membuatku tahu apa itu tanggung jawab, apa itu cinta. Aku sebelumnya selalu berhutang sebuah lamaran padamu. Hari ini aku akan melunasinya. Shen Shi Yue, maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku yang sah? Hidup bersamaku seumur hidup? Aku mau. King Huan, aku tidak pandai mengatakan kata-kata manis, tapi aku ingin melindungimu, merawatmu, membuatmu selalu tersenyum dengan bahagia. Mie yang kamu masak, meskipun tidak enak, tapi aku tetap ingin menghabiskannya. Watakmu yang sedikit pemarah, aku juga ingin membujukmu. King Huan, menikahlah denganku, baik? baik, aku mau. Bagus, baguslah. Mulai sekarang kita adalah keluarga yang sebenarnya. Aku sangat senang dari dalam hati. Anak-anakku akhirnya menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Darika. Aku adalah ibu tiri kalian, aku ingin bertemu dengan kalian. Namaku Liu Ling, adalah ibu tiri kalian. Ini adalah wasiat ayah kalian, mulai sekarang, grup Shen hanya bisa diwarisi olehku sendiri. Halo? Apa katamu? Ketika Junjie datang mencariku, terjadi kecelakaan. Syukurlah, kamu tidak apa-apa. Hanya saja, dokter bilang kakimu ini pasti akan sembuh. Mari kita bercerai. Aku tidak bisa menahanmu. Jangan bicara sembarangan. Meskipun kamu seumur hidup tidak bisa berdiri, aku juga tidak akan bercerai denganmu.